nyakiti wong soleh mesti begitu. Ane jajal awet ke itikaf ning masjid seminggu, soleh seminggu. Enggak metu perpal perempuan wong menjagongan ning omah. Kok ora eling pengen. Padahal eling pangeran iso ning omah iso ning dalan. Cuma dekne selerane kan ilinge ning masjid. Wong itikaf seminggu kok gegere kak. Enggak. Enggak kowe seneng pengajian ya ngono. Wong kene ora seneng ngaji sing teko kok wong limo. Gelem dijak apik ta ora? Padahal ning omah ngurmat anake ya apik. Paham ya? Ning pasar dagang ngurmat anak putu ya apik. Cuma APM kan kiai dari pelepak-plepok ning masjid. Tapi gara-gara pelepak-plepok ning masjid seminggu gegere tengah. Terus menfonis orang lain. Wah ada. Jadi sebentuk kesalehan itu pasti melahirkan tragedi. Itu tadi, kamu iktikaf di masjid seminggu saja. Kamu akan janggal sama orang-orang yang berkeliaran di jalan-jalan. Hanya kamu anggap tidak sebaik kamu. Apa ingat Tuhan kalau di jalan-jalan terus? Kamu nyai di satu daerah yang ngaji 10, 20. Nanti kamu kecewa. Orang sini gak seneng ngaji, gak seneng kebenaran, gak seneng kebaikan. Padahal orang yang di rumah mungkin ngerawat anaknya juga ibadah. Gitu ya? Rawat keluarganya juga ibadah. Hanya karena dia tidak ngaji sama kamu anggap tidak ibadah. Padahal di rumah juga ibadah dia. Nah ini orang Khawarij dengan background kayak itu paling mudah begitu. Sehingga orang-orang ini nanti ketika sudah sampai ke surga, kemudian ketemu Nabi, kata Nabi mau disampaikan ke Khaudun Nabi. Dia mau sampai ke telaga Nabi. Tapi pas mau sampai ke telaga, terus Nabi diingatkan oleh Allah, Mas, mereka tidak layak masuk surga. Innahum qad ahdatsu ba'dak. Mereka bikin bid'ah setelah kamu. Tapi itu umatku ya Allah, saya kenal mereka kenal saya. Ya, tapi sukon itu harus dijauhkan dari surga. Dan ini kalau cerita, kenapa kesalehan melahirkan tragedi? Dalam semua sejarah dunia, selalu tragedi itu dimulai dari kesalehan. Ya. Semua tragedi dunia itu dimulai dari kesalehan. Paling enggak klaim kesalehan. Ya, paling enggak klaim apa? Kesalehan. Karena semua bentuk kesalehan atas nama agama tentu langsung dikaitkan dengan Allah, bertautan dengan hukum Allah. Kalau sudah kamu yakini itu hukum Allah, tentu kamu dengan mudah akan menghukumi kafir siapa saja yang menentang, karena kamu anggap melecehkan hukum Allah. Akhir dari itu tentu kamu akan tahlilud dam. Nak ngono wong iku halal darah. Ini rungokno tenan. Karena setiap pelanggaran atas nama agama tentu dianggap melanggar hukum Allah. Jika orang yang mengklaim demikian kan mudah mengkafirkan orang lain karena dianggap wani pengerah. Paham ya? Nah, kalau sudah menvonis orang lain berani Tuhan, tentu darahnya dihalalkan. Kayak kasus kaum Khawarij. Sebetulnya saat Ali Muawiyah itu melakukan konflik atau terjadi konflik, saling bunuh, saling perang, kelompoknya Ali Muawiyah saling serang, itu kan tragedi duniawi biasa. Dalam hidup pasti ada gejolak, ada demonstrasi, ya, ada perebutan kekuasaan. Sebetulnya itu kan fenomena sosial biasa. Misalnya kiai drengki-drengkinan, maksudnya kiai drengkinan bakul bakso kan gak mungkin. Bakul bakso drengki-drengkinan itu bakul. Orang malah bakul es rukun. Tidak bisa kamu logika panas musuhnya adem, bakul bakso jejer bakul es rukun. Mereka bar mangan bakso tuku. Tapi bakul es modal adem itu kah? Bukan. Mereka saingan, itu nunjukkan saingan tak jenis. Mulane kaya aku rada aman. Mergo sing nyanyi aku kudu alime sekali beraku aman. Paling wong saya ingat yo kuatir wis lho, Pak. Padha kelas-kelas ringan kan musuhe ge kelas. Ora nek nak ngalim ulisan kaliber. Dadi rapati di musuh. Ada ngalime kaliber terus fasilitas biasa. Wong rapati nyucu, wong rapati hormati, wong ape drengki apaan? Wong kula yo mak turu temangsang ning kos drengki apa? Mun kula elmoni ya, jadi mau rapati drengki mun kula elmoni. Dadi ngalime kaliber fasilitas biasa. Wah aman. Berapa kayak ini? Aman, itu istihad. Jadi untuk menjaga keamanan. Ngali merah kali pernah di wong nyucup wong dobar, mesti wong mencep lah. Kali memsepi, kok wong dobar gegeres, gagaruan. Ini termasuk nih strategi ngadepi apa prahara.
Artinya sakit di ilmu nih. Sebenarnya secara ijtihad itu bisa nopo? Bisa ilmu. Lalu kulon biasa lama-lama tenggelam kulon mereka ngumbal be anak kulon. Enggak, dia biasa ada mobil direm, kes mau ke bareng kulon. Kak lagi benefit. Kulon betul mobil, lah udah mau ada muter berang-berang. Nah itu memang gitu ya, karena kita trauma dengan sejarah. Ketika Khawarij meyakini Ali melahirkan sulmatan fiddin, melahirkan pencitraan agama. Salmatan fiddin atau sulmatan fiddin itu pencitraan agama. Muawiyah juga dituduh demikian, salmatan fiddin. Akhirnya orang Khawarij lewat kelompoknya itu ada sekelompok orang yang ditugasi membunuh Ali, ditugasi membunuh Muawiyah, dan ditugasi membunuh Amr bin As di Mesir. Semua tokoh-tokoh besar Islam itu melahirkan tragedi Islam, harus dibunuh semua. Itu yang keputusan gitu tuh lewat kesalehan. Mereka orang-orang soleh, orang-orang khusyuk, senang iktikaf, senang zikir. Dia punya keputusan sing lahirno tragedi dalam Islam. Makanya kamu jangan kaget, kenapa di Irak itu banyak perang saudara, di Mesir, di Sudan, di Khartoum, di Darfur, di Somalia. Itu kalau sudah perang berani mati, karena mereka mengatasnamakan agama. Nah, kalau agama berarti merasa dia punya titah Allah, titah Tuhan. Sehingga kelompok lain ya orang Sunni, Bantai, Syiah, Ahmad Sunni itu biasa. Makanya kita disyukur, kalau bolak-balik kita harus syukur sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia di filosofi berdol guri, soalnya bergerem-gerem ngelas neng guri, orang terus ini kita syukur jadi wong Jawa. Cari rasa cocok, wis mau grudal. Misalnya rasa-rasaran kiai beda partai mau grudal, bagus sekali. Karena ada sampai pembunuhan. Paling banter yang dikisi pelatihan ngirim tarmihim. Ayo tak pikir ramahan gini, tak pikir kode ramahan tindak, tak pikir. Ya paling misalnya mati dikisi yang ngeluh sidik-sidik. Orang anti mati. Paham? Semenjak itu tragedi itu tidak dimulai dibunuh non-Muslim, tapi dibunuh orang Islam. Semenjak peristiwa Ali Muawiyah. Dulu Umar itu matinya masih keren. Umar itu dibunuh oleh seorang Yahudi, Abu Lulu, seorang Majusi, Abu Lulu al-Majusi. Era Utsman banyak riwayat mengatakan yang membunuh itu banyak yang tidak Islam. Tapi era Ali, Muawiyah sampai Said Husain itu yang membunuh orang Islam semua. Bahkan sulahahum, orang-orang yang kategorinya wong soleh macam payah. Baik Madin gue kenal aku ngukumi wong murtad itu biasa. Karena daftar kemurtatan dalam kitab-kitab salaf itu terlalu banyak. Sama kalau ngaji Sulam Taufik, Sulam Safina itu betapa mudah orang-orang masuk kategori nomor. Mohon pondok kula rata rego ajaran. Gua ada sing kiai tanglet kula, Gus kok mboten nglebokno ajaran ing pondok jenengan. Lagi bantah aku kok takok. Nak bantah, bantah-bantah, nak takok tak jawab. Ini umum kula perhitung dong, itu memang resiko. Resiko ada takfir. Bukan kitabnya yang salah. Kita kalau tidak punya khazanah banyak itu resiko. Jadi kalau baca kitab gitu itu harus punya khazanah yang lain yang apa? Banyak. Sehingga tidak mudah mentakfirkan orang atau memurtadkan. Semenjak Ali Muawiyah tragedi, karena kelompok-kelompok soleh itu menvonis Ali itu murtad atau Muawiyah itu murtad, kemudian diteruskan. Kalau gitu halal darahnya, akhirnya dibunuh. Ali ya dibunuh, Muawiyah ya seringkali mengalami percobaan dibunuh. Ya kalau kan nanti cerita tengah sini, jadi Ali hasil dibunuh, yang Muawiyah sebetulnya subuh itu juga dibunuh, tapi pas itu Muawiyah meriang, yang imami itu wakilnya, sehingga yang dibunuh wakilnya. Mulanya kalau boleh baca cerita, nih tinggal negara wong kesolehan mesti pintu-pintu, wong Khawarij sih pintu-pintu. Wong ngongkon killer, ngongkon pembunuh bayaran, atau tarifnya ini, dalam Muawiyah itu sopo, pokoknya sing imami subuh. Orang disifati ciri-ciri spesifik buatan, pokoknya sing imami. Lah Muawiyah subuh pria. Wong imam ya di materi. Wong apa jenenge? Apa itu istilahnya tugas-tugas yang super bahaya kok tarifnya pokoknya sing subuh. Wah, emproh. Wara ini sing piye kok tak nami iya tak ngene sing piye. Kemudian polisi di sekitar. Oh, ora tarifnya pokoknya sing imami. Mami ya meriah. Nasibnya apa? Jadi orang pembunuh profesional. Walhasil semenjak itu tragedi dimulai dari takfir. Setelah itu ada era Muawiyah punya anak Yazid.
Yazid ada isu dia senang nyabu, senang ngeflek. Dia orang yang nakal saat jadi pemimpin. Orang Islam sholat tersinggung. Wong kok dipimpin wong dolim. Cara orang Islam ekstrem wong kok dipimpin wong ra sholat, wong ra bener kok mimpin wong bener. Akhirnya Madinah bergejolak. Madinah bergejolak ini kemudian banyak yang mervokasi Said Husain supaya ngambil alih kepemimpinan sinten. Ya. Sampai nak cerita di tragedi kesalahan. Walhasil Said Husain akhirnya lewat bantuan orang-orang Kufah. Orang Kufah itu saat ini dari wilayah Irak. Ya. Jadi kayak Kufah, Asfahan, terus Nahrawan itu ikut wilayah Irak dulu. Ketika Irak pecah dengan Iran, ikut wilayah apa? Iran. Dulu yang situ semua itu namanya orang dulu kalau bilang itu Kufah sama Basrah. Ya, tapi makanya kalau di kitab-kitab Nahwu semua kitab salah kalau bahasakan kawasan itu, kalau ada kawasan Kufah ya apa? Basrah. Sekarang di bahasa internasional lebih dikenal Irak semua. Tapi kalau dulu orang bilang itu Kufah, Basrah, Nahrawan, Asfahan, Khurasan. Itu kan dan sampean. Orang-orang Kufah datang ke Madinah. Ya Husain, karena yang dituduh zalim, kita yang nanti di Kufah siap membeat jenengan jadi khalifah. Siap dukung jenengan jadi apa? Khalifah. Ini ku mengkudeta kepemimpinan ya Yazid. Said Husain sebagai orang senior, beliau konsultasi sama Said Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu pernah paman, karena Ibnu Abbas itu misananya Nabi. Ya, Ibnu Abbas itu kan misalnya di sinten Nabi. Beliau itu sugeng nanti era Said Husain ya. Ibnu Abbas sugeng nanti era Said Husain. Ketika Said Husain konsultasi sama Ibnu Abbas, dihentikan ini. Yabna ammi al-Kufah la tafi. Sopo sing ape dukung kowe? Tiang Kufah ya ammi. Wong Kufah atau jujur. Wong Kufah itu bulat gak welet. Al-Kufah la tafi. Wong Kufah nak janji atau nepat. Dulu kayak kawasan Kufah ini sampai pulau cerita sejarah bin zaman roh. Kan tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Ono daerah terkenal Bedol Guri, ono daerah terkenal Badoan. Dua tenan ora tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Yang repot terkenal Bedol Guri, ono terkenal kayak Madura Bado. Ono terkenal daerah, oh daerah kono medhit kabeh. Nah, kalau nang Sunda wah wani wong lanang kan tiap daerah dia terkenalan sendiri-sendiri. Paham ya? Karena perilaku budaya orang mesti diciri. Nah, itu di era itu, Kufah itu punya ciri khas al-Kufah la tafi. Wong Kufah mesti ora jujur. Tenang. Walhasil akhirnya Said Husain minta maklum ya, minta supaya dimaklumi. Ya Ami, saya ini sudah bertekad untuk menuruti permintaan orang-orang Kufah. Jadi meskipun paman saya melarang, saya tetap berangkat. Kata Ibnu Abbas, ya sudah kalau itu jadi keputusan kamu. Mulanya Said Husain terkenal Said sing brengkel. Mulanya kena dititeni. Said sing turunan Husain itu rata-rata brengkel-brengkel. Ini kados orang Iran itu rata-rata Saidnya Husain. Kados Abdul Qadir, kados Said Muhammad itu Al Hasan. Makanya kalau Said Muhammad itu Al Hasan rata-rata karena Said Hasan dulu itu yang punya keputusan amul istima. Jadi tidak mau perang. Sehingga era Said Hasan yang dikatakan amul istima. Tahun bersatunya umat. Era Husain betul. Walhasil wala-wala cerita Said Husain kersok dibawa orang Kufah menuju Irak. Pas sampai Karbala. Terus Said Husain bilang gini sama pengawal-pengawalnya, ini sampai mana? Ini Karbala ya Husain. Saya Husain hadhihi karobun wa balaun. Ini karobun, kesusahan wa balaun dan tragedi ujian. Delalah pasukan yang dikirim Yazid bunuh Sayyid Husain ya pasti mudik. Dan itu yang diperingati orang Syiah di 10 Muharram yang disebut tragedi Karbala. Makanya bendera-bendera Syiah itu tulisannya ya Husain karena orang Syiah meringati hari meninggalnya Husain itu jadi hari suci betul. Dari besarnya orang Syiah itu hari tragedi Kabupaten Sinten Husain, yaitu di Karbala. Nah kemudian versi cerita itu bulat. Kalau versi Sunni, karena sini model Kiai Indonesia, model versi Husnudzon, itu jari ini pengawalnya Muawiyah itu tidak disuruh bunuh, disuruh konsultasi saja. Cuma mereka overacting bunuh. Sehingga dalam keyakinan Sunni,
bahwa Yazid itu tidak dosa-dosa amat karena tidak nyuruh nopo. Tapi nak cara Syiah, nyatane mata ini kok dikelah-kelah, mata ini ya mata. Wah, semenjak itu lahirlah kelompok Syiah besar-besaran. Siapa yang berbau Yazid, berbau Umayyah harus dibunuh. Kemudian dendam ini dijilmakan menjadi kelompok besar di dunia, ini Syiah. Ngantos sama. Sebenarnya Syiah itu nak muji-muji kaya-kaya agama itu dimulai Husain. Ya, wes ngono Husain belalah bin Ali. Jadi Nabi Muhammad idola sentrale Ali, terus yang dianggap kesatria prajurit nopo Husain. Sehingga agama versi Syiah itu ya tiga itu, Muhammad, Husain, Ali. Karena referensi agama Syiah itu hanya ini, Ali zaman sugengnya Nabi ya terkenal pahlawan perang, terkenal kesatria perang. Husain ya kesatria perang. Sehingga orang Syiah tidak punya rujukan kecuali sejarah kesatriaan. Waktu Musa wani mati, kata Iran saat ini Ahmad bin Yazid, itu orang Iran perasaannya begitu, ngadepi Musa yang mati, wani mati. Beda perasaannya ahli sunnah, karena ahli sunnah idola no sahabat yang kuno ya idola, yang ora jelas ya napa? Idola. Wah, akhirnya sahabat macam-macam. Jale madung idola no sahabat topo sing nak ono perang mirip. Terus Mustafa idola no sapa sing ora jelas, penting itikaf. Itu kelebihannya Sunni karena ngakui semua sahabat jika perilakunya variasinya banyak. Lho tenan niku mboten kuyon niku. Karena variasi idolanya apa? Banyak. Jika orang Sunni bentuke ubit-ubit. Mungkin tidak kebetulan. Mungkin tidak kebetulan semua ini. Oh pengamat itu ngamati sholat umeno paling pusing. Bukan orang yang standar. Sholat Muhammadiyah, PKS, Salafim di standar. Caranya umeno pusing. Dia ini terkenal alim. Oh akbar. Orang yang watwah. Allah akbar. Allah. Oh, sedekah orang sing ngene, orang sing santai, orang sing labine ngancing nono selik. Karena orang Sunni terlalu banyak tokoh idola, karena keyakinan Sunni semua sahabat itu layak diikuti. Iku mbok barokah bola nek keyakinan wong Sunni iku semua sahabat layak napa? Sahabat macam-macam, akhirnya wong Sunni macam-macam. Itu beda dengan Syiah. Sentral sejarahnya di Husain sebagai martel perang atau kesatria perang. Ali terkenal Al-Qarrar, orang yang reputasinya juga tentang nama. Jika dalam terminologi Syiah itu tidak ada istilah bihikmati al-idhatul hasanah, sing sabar ngadepi Musa sing santun ora mahal tuh. Jawa niku mboten mahal. Paham ya? Sampeyan ngerti kenapa sih acara berpikir demi nek Sunni mboten. Mau kiai ku dhisik ning daerah Abangan. Mujite dikai slepang ora malah ndonga. Wah cerita seputar rawani tok. Seputar sabar, seputar kawan. Jarang kok kiai Sunni wani jotosan. Jadi sejarah dengan sabar. Sehingga dalam tradisi Sunni itu tidak ada revolusi sampai sekarang. Beda dengan di Syiah. Libanon pengikut Syiah, Syria ya Syiah, Iran juga Syiah. Meskipun Syiah sendiri punya variasi, kayak Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Zaidiyah dan sebagainya. Tapi trennya sama, tetap menjadikan Said Husain sebagai sentral. Emang langsung TV kan nonton benderane Syiah tulisannya apa? Ya apa? Ya Husain. Nah sama idola kan buatan Husain. Idola Hasan, Said Hasan itu rasa seneng perang, tapi semua ya kok. Jadi ya Pak Kiai Jawa, perang barang, gerwaman titik, nopo poli. Ya, jadi sejarah berulang. Ya apa-apa, jadi perang repot. Mau yang mirip perang. Itu cerita. Bon akhirnya setelah era Yazid, kemudian ada dinasti-dinasti. Kemudian era Yazid karena bin Muawiyah disebut dinasti Umayyah. Orang-orang penggemar Husain karena Husain itu mendiriati Rasul melahirkan dinasti. Jadi disebut dinasti Fatimiyah. Sebenarnya dinasti Fatimiyah itu bukan dinasti turunan Husain, karena saking cintanya ke Husain mengatasnamakan dinasti apa? Fatimiyah. Ada perang. Walhasil wala-wali zaman nanti dinasti Fatimiyah itu puasa.
Ketika puasa sempat bikin Al-Azhar. Jadi Al-Azhar dulu itu barokahnya sudah sifat ini. Al-Azhar itu dari kata Fatimah Zahra. Af'al tafdilnya Zahra itu Al-Azhar. Kayak hasna, kalau mu'anat kan hasna. Kalau bahasa Arab untuk af'al tafdil Al-Ahsan. Jadi kalau Zahra berarti menjadi Azhar. Itu karena bahasa saja kayak hasna mu'anat, kalau ahsan untuk af'al tafdilnya. Jadi kalau Zahra jadi apa? Azhar. Dari kata Fatimah ya sudah begitu. Artinya semenjak tragedi Ali Muawiyah itu kemudian orang Islam itu sudah perang terus sama Islam terus. Ya, dinasti Umayyah digusur, Abbasiyah, Fatimiyah terus begitu. Sampai terakhir di Seljuk kayak zaman era Bauddin Leng, Timur Leng dan sebagainya. Kemudian agak bersatu saat terjadi perang salib, yaitu disatukan oleh kepentingan melawan Pangeran Philip dari Prancis dulu saat menyerang Baitul Maqdis. Itu ada perang salib satu yang dipimpin Salahuddin bin Ali. Itu mendingan karena ada musuh. Nanti kadang musuh itu dibutuhkan oleh dari Sayyidina Imam Syafi'i ngendikan musuh yang berpikir lebih apik dibanding konco. Kok konco pun arah musuh tukaran musuh dhewe, kancane dhewe. Mana sajane partai-partai Islam kudu dhewe musuh bersama. Malah juga partai-partai dhewe Islam kah? Islam kah? Jadi mesti kalau di Indonesia dijajah Belanda ya sepakat. Pokoknya sementing waktu diusir. Beda agama, beda partai musuh Belanda. Jadi rana Belanda, rana Jepang ya usir-usir. Itu sejarah. Mulai dulu trennya sejarah begitu. Nah, semenjak itu sudah disebut fitnah. Kalau sudah fitnah itu la tusibanna alladziina dzalamu minkum. Yang kena tidak yang salah saja, yang soleh juga kena. Kalau fitnah itu sudah kena, sudah jatuh, pasti yang kena semua. Yang soleh juga ikut. Akhirnya orang-orang soleh itu banyak yang minggat. Makanya banyak sejarawan yang mengatakan Islam di Aceh masuk Aceh itu ya abad 7. Jadi abad persis sahabat. Nabi itu kan sekitar tahun 610. Ya. Kalau Masehinya sekitar 600. Gitu dong, ya. Wong saat niki itu 1430 Hijriah. Berarti terpautnya dengan Masehi kan kita 600 tahun. Ya, 600 tahun. Karena Masehi sekarang kan 2000, anggap saja 2000. Mas Hijriah kan 1400 toh. Ya, kisarannya ya terpaut sekitar 600. Kenapa disejarahkan di Aceh itu era sahabat? Karena ketika konflik Muawiyah itu benar-benar ekstrim, itu banyak sahabat yang netral yang milih minggat. Gak melok-melok, dia pergi. Dia saat pergi itu menuju Cina, karena dulu kota populer itu Cina. Ya banyak yang sampai ke Cina. Makanya kayak Cina di King di apa itu banyak kepulauan Cina sing Islamnya sudah mayoritas. Bahkan hampir semua elemen di Cina itu sudah banyak yang Islam. Termasuk pasukan. Makanya abad keberapa itu ada Cenggo, ada apa itu kamu tidak usah kaget karena era sahabat saja sudah ada Islam di terutama di Nopo ini kepulauan King Nopo kabupaten atau kebenaran atau provinsi itu yang di sana itu. Sehingga Islam sudah merasuk di sana lama, termasuk banyak saja pasukan-pasukan Cina yang Islam. Makanya kayak cerita Cenggo Islam, terus Masjid Sampokong di Semarang itu diyakini Cenggo Dzurriyyah Rasul, itu memang masuk akal. Dulu ketika tragedi itu memang banyak Dzurriyyah Rasul yang pergi ke Cina. Nah itu ada nggak sampai Cina, bekesatan, beberapa pokoknya untuk sholat malam, akhirnya tergambar doa. Sehingga Islam di Aceh tua betul. Orang sepakat pasti Islam pertama di Indonesia itu dia. Makanya secara face ya wajahnya orang Aceh itu lebih dekat ke Arab atau India. Karena dulu mbah-mbahnya itu kalau nggak Arab ya apa? Nah, Eropa nak tunggu lama tunggu. Ngomong Solo itu mesti asli made in Kenya. Mau nih pesa ndak kereta. Mau aja bangir-bangir. Nah ini mirip apa India. Karena kalau ndak dari Gujarat, dari Arab. Babane kita, Pak, babane wong napa? Iku Mas Ben barang mesti Jawa. Lewatin. Aku lo cerita. Sehingga ada Islam di Aceh itu ya barokahnya konflik. Ya barokahnya apa? Konflik. Makanya ketika Rasulullah ini cerita malih tentang Cina. Sebetulnya Nabi itu sempat diberitahu Tuhan, ya Muhammad. Ini kalau terus nama lagi tentang hati sokan. Nabi pernah cerita ke sahabat, saya berdoa 3 hal.
Yang dua dikabulkan Allah, yang satu enggak. Terus sahabat tanya, yang satu itu apa ya Rasulullah? Saya minta Allah yahlika ummati. Hela kabadihi dibadin. Saya minta supaya tidak ada kerusakan, tidak ada bantai-membantai antara umatku dengan umatku yang lain. Kamane aku rasa pengen wong Islam paten-tinaten berumat Islam di famanaani. Tapi Allah tidak mengkabulkan itu. Allah tidak mengkabulkan. Terus ketika Nabi kan secara basariah, secara kemanusiaan tuh kecewa. Karena tidak ingin melihat umatnya kok saling wong Islam kok paten-tinaten dan apa. Nah pangeran sementara pangeran pun ikut keputusan umat. Aku sing roh hikmah. Menang kalah sing duwe-dunya ya menang. Wong proposal ae kasih kabulno kan ya sah. Jenenge napa? Proposal, permohonan. Tapi ternyata sejarah membuktikan teori itu bahwa yang benar ternyata Tuhan. Ketika orang Islam di Timur Tengah tidak nyaman dengan kondisi Timur Tengah, banyak yang minggat. Termasuk minggat yang Cina, akhirnya Islam yang Cina kata, minggat yang Aceh, akhirnya yang Aceh kata. Sama seperti Pangeran Diponegoro, Pangeran Dinowo, tukaran, kecewa, keraton, sudah minggat. Akhirnya orang Islam yang Sulawesi, orang Pangeran ada berkeliaran itu. Berhubung itu ada di Pangeran, kan mental mimpinya kan pancet. Akhirnya ada pondok, ada gerak. Nah, mau tetap nang keraton, menang Taman Sari, terus demenan, terus malah repot. Nah, nang keraton penuh dengan kenikmatan. Membakar selir, pria punya selir, orang punya selera, dia punya apa? Artinya itu bukti bahwa semua keputusan Tuhan pasti mengandung hikmah. Mulai nak ono kiai tukaran ning daerah, iku ape. Tapi nak ra minggat malah rape. Mergo gak menyebar. Bukan hukum ning kono. Dadi nek tukaran kudune sing ming. Iku nanti iso menyebar. Nak ra minggat dadi udun ning kono. Dalam dulu sejarah pondok-pondok gede itu baru kayak tukaran kabeh. Saya ono Gus ning desa, Gus pondok gede. Mergo ning pondok induk itu tukaran. Wah, akhirnya nyebar. Zaman tanya saja sejarah melilir boyo kerapia sampai apa. Ada pondok di Pandan Aran, ada pondok apa? Mesti baru kayak tukar. Orang tak munafik. Loh, kalau ini keluarga kiai itu, saya dari keluarga dinasti Latem. Dulu banyak ada asal akhirnya nyebar. Ki Hamid Pasuruan itu keluarga saya, itu misanan sama Pak saya. Tukaran nyebar. Banyak balukman rata-rata pasaran mungkin ke Tuban. Itu penting untuk tadi kan. Cuma repot kadang untuk tukaran ramai enggak lagi. Jadi ujung. Berarti mungkin. Nah ini cerita. Sampai tanya sejarah manapun, baru kayak orang Islam ning Cina itu baru kayak tukar.